dalam bidang ekonomi dan bisnis merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari bagi para mahasiswa yang belajar di bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya itu dinyatakan dengan fungsi. Selain itu juga, fungsi yang kita pelajari ini merupakan dasar untuk kita dalam mempelajari konsep limit dan aljabar kalkulus nanti. Jenis fungsi yang akan diterapkan dalam ekonomi dan bisnis itu ada beberapa fungsi, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi logaritma, dan fungsi eksponen. Masing-masing jenis fungsi ini akan mempunyai gambar kurva yang berbeda-beda. Di samping itu juga cara penggambarannya mempunyai aturan-aturan yang agak berbeda. Namun, sebelum ke sana, ada beberapa hal-hal penting yang menjadi dasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar lebih dalam tentang fungsi. Dalam dunia nyata, suatu perekonomian itu hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang satu dengan lainnya itu sangat kompleks. Jadi untuk memudahkan hubungan antar variabel ini, maka cara yang terbaik adalah memilih dari sekian banyak variabel ekonomi yang sesuai dengan permasalahan ekonomi, kemudian kita hubungkan sedemikian rupa sehingga hubungan antara variabel ekonomi menjadi suatu bentuk hubungan yang sederhana dan relevan dengan keadaan ekonomi yang ada. Nah, penyederhanaan hubungan antar variabel ini yang kita sebut dengan yang namanya adalah model ekonomi. Karena hanya merupakan angka kasar dari dunia nyata yang sesungguhnya. Nah, model ekonomi ini juga dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Apabila berbentuk model matematika, maka akan terdiri dari satu atau sekumpulan persamaan. Selanjutnya, persamaan ini juga bisa terdiri dari variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Nah, model-model matematika juga sering dinyatakan dengan sekelompok tanda atau simbol yang masing-masingnya itu terdiri dari beberapa kombinasi, yaitu variabel, konstanta, koefisien, atau parameter. Nah, simbol-simbol ini mewakili satu bilangan nyata atau sekelompok bilangan nyata. Suatu variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, variabel dalam matematika murni itu sering dilambangkan dengan huruf terakhir dari abjad alfabet. Tapi dalam matematika terapan, khususnya ekonomi dan bisnis, variabel itu sering dilambangkan dengan huruf yang ada di depan nama variabel tersebut. Contohnya P, lah simbolnya P. Nah, itu biasanya diartikan untuk jumlah yang diminta, diartikan untuk harga. Jadi P itu kan bahasa Inggrisnya price, harga bahasa Inggrisnya price. Jadi P itu simbol untuk harga. Kemudian misalnya Q itu bahasa Inggrisnya adalah quantity. Nah, jadi untuk yang jumlah barang yang ditawarkan itu bisa disimbolkan dengan Q atau quantity. Kemudian ada cost. Jadi ini sebenarnya Q ini adalah quantity. Dan C ini adalah cost. Ya. Jadi ini tidak sama dengan. Jadi variabel itu sekali lagi merupakan sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Nah, simbolnya itu biasanya huruf awalan dari variabel yang kita gunakan. Jadi kalau variabel harga, maka simbolnya adalah
P karena bahasa Inggrisnya adalah price. Begitu juga dengan quantity, jumlah yang ditawarkan atau yang diminta. Atau bahasa Inggrisnya kuantitas. Tapi karena bahasa Inggrisnya quantity, jadi simbolnya adalah Q. Kemudian cost, biaya. Berapa besarnya biaya? Jadi simbolnya itu biaya adalah C. C itu adalah cost, bahasa Inggrisnya cost. Jadi awalan katanya itu adalah C. Berikut juga dengan penerimaan. Penerimaan itu bahasa Inggrisnya adalah revenue. Nah, huruf awalnya adalah R. Jadi untuk yang penerimaan, simbol variabelnya adalah R. Nah, itu juga investasi. Investasi bahasa Inggrisnya investment. Jadi simbolnya adalah I dan biasanya I besar. Kalau yang I tingkat bunga itu bahasa Inggrisnya interest rate, tapi ini simbolnya adalah I kecil. Nah, kemudian untuk variabel sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Nah, kalau variabel endogen itu sendiri adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada. Nah, kemudian biasanya itu dalam analisis penentuan harga dan jumlah keseimbangan pasar, suatu barang itu variabel P itu merupakan variabel endogen karena nilai variabel P akan diperoleh konsumen. Variabel P ini merupakan variabel eksogen karena variabel P merupakan data konsumen perorangan. Jadi suatu variabel itu mungkin merupakan variabel endogen pada suatu model dan mungkin juga merupakan variabel eksogen pada model yang lainnya. Nah, untuk membedakan variabel eksogen, endogen, dan variabel eksogen nanti akan kita bahas lebih dalam setelah ini dalam fungsi persamaan sehingga teman-teman tidak pusing dan tidak bingung bahasanya. Terus kemudian setelah variabel kita juga harus mengetahui yang namanya konstanta. Nah, konstanta itu adalah suatu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Konstanta ini sama halnya dengan variabel eksogen karena nilainya tuh sudah tetap dan berupa data. Jadi sudah tahu satu orang, data misalnya data per orang, ada satu orang, dua orang, tiga orang, atau data perusahaan, satu perusahaan, dua perusahaan, tiga perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, bila konstanta ini digabungkan dengan suatu variabel, jadi tadi variabel P atau price, harga, digabungkan dengan konstanta misalnya 2, harganya Rp2 misalnya, atau 2 ya, kita simbolkan dengan 2, maka akan membentuk yang namanya koefisien. Jadi bisa jadinya 2P atau 5P. Jadi yang ini adalah koefisien. Dengan kata lain, teman-teman, koefisien adalah angka pengali konstan terhadap variabelnya. Jadi konstan dikali dengan P jadinya 5P. 5P itu yang kita sebut dengan koefisien. Nah, kalau suatu konstanta yang digabungkan dengan variabel, di mana konstanta tadi digantikan dengan simbol huruf A, misalnya 5P, ini kan 5P, digantikan dengan 2P, maka yang terjadi adalah AP, atau A kali P, yaitu AP. Nah, simbol A itu, misalnya ini ya, A, ini kan kalau konstantanya A, maka koefisiennya akan menjadi AP. Nah, A ini bisa menyatakan suatu bilangan konstan tertentu, tetapi belum ditetapkan nilainya. Maka nilai A ini bisa menunjukkan nilai berapa saja. Nilai A ini adalah suatu konstanta yang masih bersifat variabel yang kita sebut dengan konstanta parameter atau yang lebih dikenal dengan istilah parameter.
Dengan demikian teman-teman buat kita ketahui bahwa parameter ini dapat didefinisikan sebagai suatu nilai tertentu dalam suatu masalah tertentu dan mungkin akan menjadi nilai yang lain pada suatu masalah yang lain. Ya. Nah, parameter ini juga dilambangkan dengan huruf awal abjad Yunani atau Arab, misalnya alfa, beta, X, atau A, B, dan C. Jadi, hal ini tidak lain untuk membedakan dengan lambang variabel. Jadi, kalau variabel price itu hurufnya huruf besar, Q untuk quantity hurufnya huruf besar, maka parameter itu akan disimbolkan dengan huruf kecil. Model-model matematika sering mencakup suatu pernyataan atau sekelompok pernyataan. Itu yang memiliki berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk matematika dianggap sebagai lambang-lambang. Nah, jika suatu lambang mempunyai bagian-bagian yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif, maka bagian-bagian ini secara individu kita sebut dengan istilah suku. Kemudian, faktor-faktor itu sering disajikan dalam setiap suku. Jadi, suatu faktor adalah satu dari pengali-pengali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Contohnya, jadi ini adalah pernyataan matematika, contoh pernyataan matematika. Nah, pernyataan ini berarti suatu lambang yang terdiri dari dua bilangan bulat, yaitu 3 dan 5. 3 dan 5. Dan 3 variabel, ada 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ini X, Y, dan X, Z. Jadi ada 3 variabel, X, Y, dan Z. Suku-suku dalam lambang adalah ini, suku-sukunya plus positif 3XYZ. Jadi kalau tidak ada tambah minusnya di depan itu pasti dia bernilai positif. Positif 3XYZ untuk suku pertama. Suku kedua adalah positif XY dan suku ketiga adalah minus 5XZ. Nah, suku pertama mempunyai 4 faktor. 4 faktornya yaitu 3XYZ. Suku kedua mempunyai 2 faktor, yaitu positif X dan Y. Sedangkan suku ketiga terdapat 3 faktor, yaitu min 5, X, dan Z. Nah, lambang-lambang matematika di atas yang sudah kita pelajari ini, lambang-lambang ini merupakan berupa variabel dan konstanta. Dan ini sangat penting untuk membangun suatu model matematika. Namun, untuk membuat model matematika tersebut akan menjadi berarti jika variabel dan konstanta tersebut ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu persamaan atau pertidaksamaan. Nah, persamaan itu adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, sehingga simbolnya itu adalah sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang itu adalah tidak sama. Jadi biasa disimbolkan dengan tidak sama dengan, atau lebih besar, atau lebih kecil, atau lebih besar dari, atau lebih kecil dari, gitu. Nah, dalam matematika ekonomi dan bisnis juga terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan definisi, persamaan perilaku, dan kondisi keseimbangan. Nah, untuk persamaan definisi yaitu suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Contohnya, ini ada rumus,
yaitu TR sama dengan TC. TR sama dengan TC, oh maaf, bukan TC ya, TR sama TC itu di keseimbangan. TR sama dengan P kali Q. Nah, P, TR, dan P kali Q ini memiliki fungsi yang sama. Kenapa? Untuk mendapatkan TR, maka harus mencari dulu P dikalikan dengan Q. Jadi, suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Jadi, TR ini sama dengan P kali Q. Kemudian ada persamaan perilaku. Persamaan perilaku ini adalah suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Nah, persamaan ini dapat diterapkan pada perilaku manusia, misalnya perubahan perilaku pola konsumsi secara keseluruhan sebagai akibat dari perubahan pendapatan nasional. Atau pada perilaku bukan manusia, misalnya perubahan biaya total dari suatu perusahaan sebagai akibat dari perubahan dalam jumlah produksi. Nah, asumsi ini juga kita dapat contohkan dengan total cost atau biaya total. Jadi TC atau total cost itu sama dengan contohnya 150 tambah Q. Untuk persamaan perilaku adalah persamaan yang akan kita jadikan contoh, yaitu TC sama dengan 100 tambah 25 Q dan TC sama dengan 150 tambah Q. Nah, kalau kita perhatikan, kedua persamaan ini mempunyai bentuk yang berbeda. Yang satunya 100 tambah 25 Q, sedangkan yang satunya lagi 150 tambah Q. Jadi kondisi produksi yang diasumsikan itu berbeda. Jadi pada yang TC sama dengan 100 tambah 25 Q itu biaya tetapnya adalah 100. Sedangkan yang TC sama dengan 150 tambah Q, biaya tetapnya adalah 150. Kemudian untuk biaya variabel dari kedua persamaan itu juga berbeda. Nah, pada persamaan TC sama dengan 100 tambah 25 Q, biaya variabelnya itu meningkat secara konstan sebesar 25 apabila terjadi penambahan 1 unit produksi. Sedangkan pada persamaan 150 tambah Q, biaya variabelnya meningkat secara progresif apabila terjadi penambahan 1 unit produksi. Kondisi keseimbangan adalah suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan atau yang kita sebut dengan equilibrium. Nah, dua kondisi keseimbangan yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi adalah model kondisi keseimbangan pasar, yaitu permintaan sama dengan penawaran atau D sama dengan S. Nah, D itu adalah demand atau permintaan dan S itu adalah supply atau penawaran. Atau juga dengan model kondisi yang lain, misalnya kondisi keseimbangan pendapatan nasional di mana tabungan itu sama dengan investasi. Jadi tabungan itu adalah saving, jadi simbolnya adalah S. Dan investasi simbolnya adalah I. Dalam mempelajari fungsi dan hubungan tertentu, terlebih dahulu kita harus memahami atau mengerti tentang konsep himpunan, khususnya himpunan pasangan urut. Kenapa? Karena himpunan pasangan urut itu selalu menghubungkan dua elemen. Kedua elemen ini masing-masing dapat berbentuk bilangan nyata atau suatu variabel tertentu. Misalnya, untuk setiap pasangan urut di mana elemen pertama dari pasangan urut adalah suatu variabel X dan elemen kedua dari pasangan urut adalah suatu variabel Y.
Ini berarti bahwa ada hubungan di antara variabel X dan variabel Y. Dengan kata lain, setiap himpunan pasangan berurut yang mempunyai elemen pertama X dan elemen kedua Y akan selalu merupakan suatu hubungan di antara elemen X dan Y. Hubungan di antara variabel X dan Y ini mengartikan bahwa suatu nilai X tertentu akan selalu berbentuk suatu hubungan dengan suatu atau lebih nilai Y. Namun, hal ini tidak selalu dapat terjadi jika untuk setiap nilai X tertentu yang berhubungan dengan satu dan hanya satu nilai Y, maka Y itu dikatakan sebagai fungsi dari X. Hubungan fungsional ini dapat dinyatakan dengan penulisan Y sama dengan fungsi X. Jadi persamaan Y sama dengan F dalam kurung X ini dibaca Y adalah sama dengan fungsi dari X. Jadi fungsi mengharuskan adanya satu nilai Y yang unik untuk setiap nilai X. Tetapi hal yang sebaliknya tidak diharuskan. Dengan kata lain, lebih dari satu nilai X dapat dihubungkan dengan nilai Y yang sama. Tapi sebaliknya, beberapa nilai Y tidak dapat dihubungkan dengan nilai X yang sama. Suatu fungsi juga dapat disebut dengan pemetaan atau transformasi. Jadi istilah ini menyatakan suatu tindakan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Dalam pernyataan Y sama dengan fungsi X, penulisan fungsi F itu dapat diartikan sebagai suatu aturan di mana himpunan X dipetakan atau ditransformasikan ke dalam fungsi Y, yang dapat kita lihat dengan F sama dengan X ke Y, yaitu himpunan X dipetakan atau ditransformasikan ke dalam himpunan Y. Jadi tanda anak panah itu menyatakan pemetaan, sedangkan huruf F itu melambangkan aturan dalam pemetaan. Nah, dalam pernyataan fungsi Y sama dengan fungsi X, itu disebut sebagai wilayah atau domain dari fungsi. Sedangkan nilai Y itu disebut sebagai jangkauan atau range fungsi. Wilayah dari fungsi ini bisa merupakan himpunan bagian dari semua himpunan bilangan nyata, sedangkan jangkauan dari fungsi merupakan hasil dari semua nilai X yang diberikan. Jadi untuk satu fungsi tertentu, setiap elemen dari wilayah saling berhubungan secara pasti dengan satu elemen tertentu dari jangkauannya. Sehingga bisa dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen dari jangkauan range. Pada pernyataan fungsi Y sama dengan fungsi X, fungsi Y sama dengan fungsi X, variabel yang mewakili nilai domain tersebut disebut sebagai variabel bebas atau independent variable, dan variabel yang mewakili nilai-nilai range itu kita sebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Nilai-nilai dari variabel bebas ini dapat ditentukan secara bebas oleh analis dalam suatu masalah, sedangkan nilai-nilai dari variabel terikat hanya tergantung dari variabel bebas tadi. Nah, dalam analisis ekonomi dan bisnis dengan menggunakan model-model matematika, seringkali itu secara mudah dapat ditentukan variabel mana yang termasuk variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu model. Namun, ada pula yang sulit untuk ditentukan karena di antara kedua variabel tersebut tadi saling ketergantungan. Dengan kata lain, variabel bebas dapat dianggap sebagai variabel terikat atau sebaliknya. Contohnya di antara variabel harga dengan variabel jumlah yang diminta. Variabel harga itu mempengaruhi berapa banyak jumlah yang barang yang akan diminta. Sehingga variabel harga dianggap sebagai variabel bebas dan dapat dituliskan seperti ini. Q sama dengan fungsi P.
Namun seringkali variabel jumlah yang diminta atau key itu mempengaruhi variabel harga, sehingga variabel jumlah yang diminta itu dianggap sebagai variabel bebas. Nah, kalau dianggap sebagai variabel bebas, maka persamaannya akan menjadi P sama dengan fungsi Q. Jadi, kedua variabel ini dapat saling dipertukarkan satu sama lainnya. Variabel-variabel ekonomi yang saling ketergantungan satu sama lainnya di dalam model ekonomi sering kita sebut dengan istilah yang namanya model simultan. Misalkan di atas suatu bidang datar digambarkan suatu garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal yang saling berpotongan secara tegak lurus. Maka akan tampak seperti yang ini ya teman-teman. Nah, gambar ini sering disebut dengan bidang koordinat atau bidang kartesian. Garis lurus horizontal ini mewakili nilai-nilai domain yang disebut sebagai sumbu absis X, sedangkan garis lurus vertikal mewakili nilai-nilai range dan disebut sebagai sumbu ordinat Y. Jadi ini adalah Y dan ini adalah X. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu ordinat Y akan menghasilkan titik 0,0 dan disebut dengan titik asal atau origin. Hal ini disebabkan setiap titik pada sumbu absis X mempunyai satu nilai 0 untuk range dan setiap titik pada sumbu ordinat Y mempunyai satu nilai 0 untuk domain. Selanjutnya, perpotongan antara kedua sumbu, baik sumbu absis X maupun sumbu ordinat Y, yang diukur dari titik 0 disebut sebagai titik koordinat atau sumbu koordinat. Titik koordinat kartesian biasanya dinyatakan dengan notasi pasangan yaitu X dan Y. Jadi kalau di antara kuadran 1 ini, maka titiknya adalah X positif dan Y positif. Sedangkan di kuadran 4, X-nya positif, sedangkan Y-nya negatif. Di kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran 3, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Fungsi linier adalah fungsi paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel tersebut. Jadi fungsi ini sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi dan bisnis secara linear. Di samping itu juga fungsi ini merupakan dasar untuk mempelajari fungsi-fungsi lainnya yang lebih rumit dalam penyelesaiannya. Suatu fungsi linear bila digambarkan dalam bidang kartesius, maka grafiknya merupakan suatu garis lurus. Kemiringan pada setiap titik yang terletak pada garis lurus tersebut itu adalah sama. Nah, kemiringan dari fungsi linear dengan satu variabel bebas X adalah sama dengan perubahan dalam variabel terikat dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas dan biasanya dilambangkan dengan huruf M. Jadi kemiringan itu dilambangkan dengan huruf M dan kemiringan itu adalah perubahan dari variabel Y dibagi dengan perubahan pada variabel X. Secara geometri, kemiringan suatu garis lurus adalah tangen dari sudut yang dibentuknya terhadap sumbu absis X. Sudut tangen itu adalah perbandingan antara sumbu vertikal Y dengan sumbu horizontal X. Pada gambar ini, garis ini mempunyai kemiringan positif karena naik dari kiri bawah ke kanan atas.
Sehingga jika X naik, maka Y juga akan naik. Nah, berikutnya ada kemiringan negatif, yaitu kurva berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dimana jika X-nya menaik, maka Y-nya akan menurun. Ya. Berikutnya juga ada kemiringan garis 0, karena X bertambah, Y-nya tetap atau konstan. Ada lagi kemiringan garis tak tentu, karena X konstan dan Y-nya tak tentu. X-nya tetap, tapi Y-nya tak tentu. Nah, parameter lainnya dalam variabel untuk fungsi linear juga kita sebut dengan yang namanya adalah titik potong dengan sumbu Y bila X sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu Y itu intercept Y dari suatu fungsi linear dengan satu variabel bebas adalah sama, yaitu sama dengan nilai dari variabel terikat bila nilai dari variabel bebas sama dengan 0. Contohnya, persamaan linear kita adalah Y sama dengan 15 kurang 2X. Nah, jika titik potongnya, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Maka titik potongnya pada X-nya 0 dan Y-nya 15. Suatu fungsi linear yang mencakup satu variabel bebas dan satu variabel terikat mempunyai bentuk umum seperti ini. Y sama dengan A0 tambah A1X, di mana A1 ini tidak sama dengan 0. Bentuk ini disebut sebagai bentuk kemiringan titik potong atau slope intercept. Bentuk seperti ini bila dilihat dari letak kedua variabel X dan Y, maka bentuk ini dapat disebut sebagai bentuk eksplisit, karena variabel bebas X dan variabel terikat Y saling terpisah oleh tanda sama dengan. Nah, untuk fungsi linear, bentuk seperti ini nilai kemiringannya adalah A dan nilai titik potong sumbunya adalah 0, A0. Nah, contohnya Y sama dengan 5 tambah 3X. Maka kemiringannya adalah 3, M sama dengan 3, dan titik potongnya jika X sama dengan 0 berarti 3 kali 0, 5 tambah, maka dapatnya 5. 3 kali 0, 3, 5 tambah 0 dapatnya 5. Jadi titik potongnya adalah 0,5. Suatu garis lurus dapat digambarkan dengan cara menghubungkan dua titik pada bidang kartesius X, Y. Tetapi persamaan garis lurus tersebut tidak dapat diketahui apabila kita tidak mengetahui letak dari dua titik tersebut dalam bidang kartesius X, Y. Oleh karena itu, untuk menentukan persamaan garis lurus tersebut, kita harus mengetahui kedua titik tersebut. Jika kedua titik diketahui, misalnya B, untuk yang titik B, XY dan XY1, dan C, X2, Y2. Maka kemiringan yang diperoleh yaitu dengan rumus Y kurang Y1 dibagi X kurang X1 sama dengan kemiringan. Nah, karena kemiringan garis lurus ini sama pada setiap titik yang terletak pada garis tersebut, maka persamaannya akan kita peroleh seperti yang ini. Contohnya, kita akan mencoba mencari persamaan garis lurus yang ini sudah diketahui, tapi caranya diperoleh dari garis yang memiliki titik 3,2 dan 4,6. Nah, untuk titik pertama ini,
ini kita ketahui X dan Y. Ini juga X dan Y. Karena ini titik kedua, maka ini X1, X2 dan Y2. Ini X1 dan Y1. Kita masukkan ke dalam rumusnya, input ke dalam rumusnya. Maka Y-nya itu yang mau kita cari, yaitu Y kurang Y1 dibagi X kurang X1 sama dengan kemiringan. Y1-nya adalah 2, terus X1-nya adalah 3. Y2-nya adalah 6 dikurangkan dengan Y1-nya 2, dengan X2-nya adalah 4 dikurangi dengan X1-nya adalah 3. Hasilnya adalah untuk kemiringan yaitu 6 kurang 2 bagi 4 kurang 3 dapatnya 4. Kemudian ini adalah persamaan, jadi ada sisi kiri dan sisi kanan atau ruas kiri dan ruas kanan. Nah, karena ini tidak bisa kita bagi, maka kita lakukan pindah ruas. Pindah ruas. Kenapa bukan ini kali ini kali ini? Nah, karena ini adalah kemiringan, sehingga yang bukan kemiringan ini kita pindahkan ke sisi sebelah, kita kalikan dengan kemiringan. Jadi dipindah ruas ke sisi sebelah kanan. Dapatnya 4 dikalikan yang pindah ruas tadi X kurang 3, dapatnya Y kurang 2 sama dengan 4X kurang 12. Y sama dengan 4X kurang 12. Min 2 ini ada di sisi ruas sebelah kiri, pindah ke ruas sebelah kanan karena kita mau mencari persamaan Y sama dengan fungsi X. Jadi pindah ruas, maka yang tadinya negatif akan berubah menjadi positif karena pindah ruas. Jadi sekali lagi untuk pindah ruas itu adalah yang konstanta, ya, konstanta. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 4X kurang 10. Setelah kita temukan persamaannya, maka kita akan mencari titik potong masing-masingnya dari persamaan yang ada. Nah, untuk persamaan Y sama dengan 4X kurang 10, titik potong pertama, apa yang akan kita cari jika X-nya sama dengan 0? Jika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah min 10. Sehingga titiknya adalah X-nya 0, maka Y-nya adalah min 10. Ini min ya. Min 10. Jadi di sini titiknya. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka kita inputkan 0-nya di Y sama dengan 4X kurang 10. Ini sisi kanan kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, jadi nilainya berubah menjadi minus. Minus 4X sama dengan minus 10. Maka X kita peroleh adalah min 10 dibagi min 4. Kenapa ini dibagi min 4? Karena ini adalah yang namanya koefisien. Koefisien dipindah ruaskan berarti dibagi. Min 10 bagi min 4 dapatnya 2,5. Sekali lagi ingat, min bagi min dapatnya adalah positif. Jadi titik potong untuk yang titik berikutnya adalah jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 2,5. Jadi bukan 10. 2,5. Berarti dapatnya titiknya adalah 2,5,0. Kemudian tinggal kita menarik garis lurus antara dua titik. Jadi jadilah garis tegak lurus untuk persamaan Y sama dengan 4X kurang 10. Selain metode dua titik untuk menentukan persamaan garis lurus, ada metode lain yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Maka kita akan melihat rumusnya yaitu yang sama kayak yang tadi, yaitu Y kurang Y1 dibagi X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Jika X kurang X1 ini dipindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi seperti ini. Tadi sudah kita coba contohnya. Nah, seperti sudah dikatakan bahwa rumus kemiringan adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Maka persamaan di atas akan menjadi Y kurang Y1 sama dengan X kurang X1.
Nah, rumus ini adalah untuk menentukan persamaan garis lurus bila diketahui satu titik dan satu kemiringan. Nah, contohnya, carilah persamaan garis yang melalui titik 6,4 dan kemiringannya min 2/3. Nah, diketahui seperti yang kita ketahui, X dan Y-nya adalah 6,4. Kemiringannya min 2/3. Maka langkah pertama adalah kita mencari fungsi persamaannya. Rumusnya tadi adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Untuk Y1-nya /adalah 4 dan X1-nya adalah 6. Jadi Y kurang 4 sama dengan M, yaitu kemiringan min 2/3 dikalikan dengan X kurang 6. Dapatnya Y kurang 4 sama dengan min 2/3 X. Ini min 2/3 kali X dapatnya min 2/3 X ditambah min 2/3 kali min 6. Itu dapatnya adalah positif 4. Nah, kemudian kita pindah ruas yang minus 4 ini dipindah ke sisi sebelah kanan. Jadi Y sama dengan min 2/3 X tambah 4 ditambah dengan 4 yang pindah ruas tadi. Hasilnya adalah Y sama dengan min 2/3 X tambah 8. Langkah berikutnya adalah mencari titik potong. Dari persamaan Y sama dengan min 2X tambah 8. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 8. Kalau ada yang masih bingung, kenapa bisa X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8? Kalau kita lihat persamaan ini, maka kita harus mengali min 2/3 kali 0 tambah 8. Tapi kan kalau sesuatu yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi min 2/3 kali 0 dapat 0, tambah 8, 8. Maka jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 8. Maka kita akan dapatkan titik X-nya 0, Y-nya 8, atau 0,8. Berikutnya, jika Y-nya 0, maka kita inputkan ke 0 sama dengan min 2/3 X tambah 8. Ini kita pindah ruas. Jadi yang di sisi kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dan pindahkan jadi yang minus menjadi positif. 2/3 X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2/3 adalah 0,67. Maka hasilnya adalah 11,9. Jadi titik potongnya adalah jika X sama dengan 0, maka Y 8, maka titik potongnya 0,8. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 11,9 atau 12. Ini titiknya. Kemudian kita akan menarik garis lurus dari yang di atas ini ke bawah. Maka dapatlah garis persamaan Y sama dengan min 2X tambah 8. Setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong atau intercept. Apabila dua garis yang mempunyai kemiringan yang berbeda-beda atau sama dan juga bila titik potong dengan sumber Y berbeda-beda atau sama, maka bila digambarkan dalam bidang kartesius XY akan terdapat 4 kemungkinan, yaitu dua garis lurus saling berpotongan, dua garis lurus saling sejajar, dua garis lurus saling berimpit, dan dua garis lurus saling tegak lurus. Kedua garis lurus berpotongan apabila A nilai konstantanya tidak sama. Jadi ada dua persamaan, Y sama dengan A0 tambah A1X dan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 atau B1X. Jadi kedua garis itu akan saling berpotongan jika antara konstanta A0 dan B0 ini
tidak sama, atau A1 dan B1 tidak sama. Maka kurva itu kedua garis lurus itu akan berpotongan. Sejajar jika konstanta koefisien A1 sama dengan koefisien B1. Tapi konstanta A0 tidak sama dengan konstanta B0. Kemudian kedua garis itu akan berhimpit jika nilai A1 dan B1 itu sama dan A0 dan B0 juga sama. Berikutnya, kedua garis lurus itu akan tegak lurus jika A1 dan B1 itu sama dengan -1 dan A0 tidak sama dengan B0 ya. Nah, dari ini kemudian kita contohkan kedua persamaan yang sudah kita temukan, yaitu Y sama dengan 4X kurang 10 dan Y sama dengan -2/3X tambah 8. Seperti yang kita ketahui, A0 dan B0-nya berbeda. A0 pada persamaan pertama itu 4, B ya, ini adalah A1 dan B1. Koefisiennya beda, yaitu satunya 4 dan satunya -2/3. Kemudian konstantanya pun beda, yaitu -10 dan +8. Karena berbeda dua-duanya antara konstanta dan koefisiennya sama-sama berbeda, maka diasumsikan bahwa kedua gambar ini akan berpotongan. Dan itu terbukti ya teman-teman. Seperti ini. Untuk persamaan -2/3x tambah 8, kurvanya akan menurun mengalami kemiringan negatif. Sedangkan untuk yang persamaan sebelumnya, Y sama dengan 4x min 10 itu mengalami kemiringan positif, agak naik ke atas. Jadi kalau digabungkan, kedua garis lurus akan membentuk yang namanya berpotongan. Kebanyakan model ekonomi yang berbentuk matematis mempunyai lebih dari satu kendala dan variabel dalam himpunan persamaannya. Jika setiap kendala dinyatakan sebagai suatu persamaan linear, maka himpunan persamaan-persamaan linear ini disebut sebagai sistem persamaan linear. Dan kata lain, suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linear. Banyaknya persamaan dan variabel dalam suatu sistem persamaan linear dapat dilihat pada dimensinya. Jika sistem persamaan linear terdiri dari M persamaan dan N variabel, maka dapat dinyatakan bahwa sistem persamaan linear ini adalah sistem M kali N. Penyelesaian suatu sistem persamaan linear adalah suatu himpunan nilai yang memenuhi secara serentak semua persamaan-persamaan dari sistem tersebut. Nah, untuk sistem persamaan linear terdapat tiga kemungkinan, yaitu ada penyelesaian tunggal, tidak ada penyelesaian, atau sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas. Tiga kemungkinan ini dapat diuraikan secara mudah dengan memisahkan suatu sistem dengan dua persamaan dan dua variabel. Suatu sistem dengan dua persamaan dan dua variabel mempunyai penyelesaian tunggal dapat disajikan secara grafik dengan melihat titik potong dari dua garis persamaan tersebut. Selanjutnya, ini gambar kurvanya. Ini. Jadi, pada kurva ini, pada kurva pertama ini jika ada penyelesaian. Jadi ini jika ada penyelesaian, maka
Suatu sistem persamaan linear mempunyai suatu penyelesaian yang tunggal adalah suatu sistem persamaan yang konsisten. Jadi, pada kasus ini terdapat sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas juga untuk suatu persamaan, yaitu yang gambar yang berikutnya tidak terbatas. Ini ya, tidak terbatas penyelesaiannya. Nah, untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan 3 metode juga. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri ada 3 kurva, yaitu kurva yang ada penyelesaiannya, sekali lagi yang ini ada penyelesaiannya, ini tidak terbatas, dan ini kurva ini tidak ada penyelesaian. Nah, untuk memperoleh nilai-nilai penyelesaian dari sistem persamaan linear dapat digunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode matriks. Suatu sistem persamaan linear mempunyai suatu penyelesaian yang tunggal atau unik, itu adalah suatu sistem persamaan yang konsisten. Sedangkan suatu sistem persamaan linear yang tidak mempunyai suatu penyelesaian adalah suatu sistem persamaan yang tidak konsisten atau inkonsisten. Yang terakhir, suatu sistem persamaan linear mempunyai sejumlah penyelesaian yang tidak terbatas adalah suatu sistem persamaan yang saling ketergantungan di antara satu dengan lainnya. Metode pertama yang akan kita pelajari adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, di samping itu, metode ini juga dapat memberikan suatu petunjuk untuk mendeteksi sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian atau sejumlah penyelesaian yang tak terbatas. Metode eliminasi ini bertujuan untuk menghapus sementara salah satu variabel. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi. Pilihlah salah satu variabel yang akan dieliminasi. Nah, di sini ada dua persamaan, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, yang mau saya eliminasi adalah variabel variabel Y. Nah, karena variabel Y yang dipilih, maka kita harus melakukan pengalian konstan. Dikalikan dengan konstan sama dengan 1, sehingga kedua persamaan menjadi sama. Jadi di sini langkah kedua adalah kalikan kedua persamaan dengan suatu nilai konstanta tertentu bila diperlukan, sehingga koefisien pada variabel yang dipilih akan menjadi sama. Jadi kita lihat di sini ada koefisiennya -2 dan 4. Nah, saya harus memilih di pengalinya yang intinya kita menjadikan angka koefisiennya ini sama. Di sini akan kita kalikan dengan 1. Yang ini kita kalikan 1 karena sudah 4, dan yang persamaan pertama kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena mau kita jadikan yang akan kita eliminasi ini sama. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6x kurang 2 kali 2y dapat 4y sama dengan 2 kali 7 dapat 14. Nah, persamaan keduanya masih sama karena kita kalikan dengan 1. 2x tambah 4y sama dengan 10.
Nah, langkah berikutnya adalah jika tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih sama, maka kedua persamaan itu harus dikurangkan. Tetapi, bila tanda pada kedua koefisien dari variabel yang dipilih itu berbeda, maka kedua persamaan itu harus dijumlahkan. Jadi, kalau persamaan kita ini tadi kan variabel Y yang mau kita hilangkan. Nah, berdasarkan hasilnya, lambangnya ini berbeda. Jadi yang persamaan pertama itu lambangnya adalah minus, dan persamaan kedua lambangnya adalah positif. Oleh karena itu, maka yang harus kita lakukan adalah kedua persamaan ini harus dijumlahkan. Jadi ini kita jumlahkan. Maka 6 ditambah 2 dapatnya 8x. Min 4 ditambah 4 dapatnya 0. Jadi tidak usah kita tuliskan saja karena hasilnya pasti 0. Sama dengan 14 tambah 10 yaitu 24. Berikutnya x sama dengan 24 dibagi dengan 8. Maka x-nya adalah, kita tinggal bagi 24 bagi 8. Dapatnya 3. Nah, langkah berikutnya adalah carilah nilai dari variabel yang tersisa dan substitusikan kembali nilai ini ke dalam persamaan mula-mula untuk menentukan nilai dari variabel yang telah dipilih tersebut. Maka langkah berikutnya adalah kita mensubstitusikan. Jadi kita akan coba persamaan yang pertama. Persamaan pertama itu 3x kurang 2y sama dengan 7. Nah, x-nya kita ketahui 3, berarti 3 kali 3 dikurang dengan 2y sama dengan 7. 3 kali 3 sama dengan 9 dikurang 2y sama dengan 7. Min 2y sama dengan 7 kurang 9. Kenapa kurang 9? Karena ini 9 nilainya adalah positif, pindah ke sebelah jadinya negatif. Y sama dengan 7 kurang 9 min 2. Min 2 dibagi dengan min 2. Dibagi dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah 1. Jadi x-nya 3 dan y-nya 1. Selain metode eliminasi, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, ada pula metode lain yaitu metode substitusi. Nah, untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari kedua variabel yang memiliki kedua persamaan dalam metode substitusi, maka kita akan mengikuti langkah-langkah berikut dengan menggunakan contoh yang sama. Dua persamaan yang sama, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Langkah pertama adalah pilihlah salah satu variabel dalam salah satu persamaan, kemudian buatlah koefisien dari variabel tersebut menjadi 1. Nah, sekarang kita akan mencoba memilih dari kedua persamaan ini. Maka persamaan yang akan saya pilih adalah persamaan yang kedua. Saya akan mencoba ini, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 10. 2x tambah 4y
4Y 4Y sama dengan 10. Nah, setelah kita menentukan persamaannya, maka kita akan membuat koefisien dari variabel tersebut menjadi 1 atau X-nya sama dengan 1. Maka ini hasilnya adalah 2X sama dengan 10, yang variabel Y-nya kita pindahkan ke sebelah karena mau kita buat X ini sama dengan 1. Berarti 10 dikurang. Kenapa kurang? Karena 4 di sini nilainya positif. Jadi kalau pindahkan ke ruas maka akan menjadi negatif. Jadi 10 kurang 4Y. X sama dengan 10 bagi 2 dikurang 4 bagi 2Y. X sama dengan 10 bagi 2 itu 5 dikurang 4 bagi 2 itu 2Y. Jadi persamaannya adalah X sama dengan 5 kurang 2Y. Nah, X-nya di sini sudah jadi 1. Nah, langkah berikutnya adalah bila persamaan pertama yang dipilih, maka substitusikan ke persamaan kedua. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini kan persamaan kedua yang dipilih. Jadi kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, persamaan pertama itu 3X kurang 3X kurang ya, jadi ini harus dihapus dulu ya. 3X kurang 2Y sama dengan 7. Nah, X yang kita ketahui adalah 5 kurang 2Y, jadi kita substitusikan ke sini. 3 kali 5 kurang 2Y sama dengan, maaf masih ada ini ya, masih ada min 2Y sama dengan 7. 3 kali 5, 15. 3 kali min 2 berarti min 6Y kurang 2Y sama dengan 7. Min 6 kurang 2 dapatnya min 8Y sama dengan 7 dikurang dengan 15. Ini dapatnya min 8Y sama dengan min 8. Jadi Y sama dengan min 8 bagi min 8. Y-nya sama dengan 1. Berarti titik potongnya. Langkah berikutnya adalah cari nilai variabel yang tidak dipilih dengan aturan-aturan matematika. Substitusikan kembali nilai dari variabel yang diperoleh ke dalam persamaan mula-mula untuk memperoleh nilai variabel yang dipilih. Jadi, X sama dengan 5 kurang 2Y. Maka, ini X sama dengan 5 kurang 2Y kali Y-nya 1. Oke. Maka ini sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Berarti X-nya itu 3 dan Y-nya sama dengan 1. Kita buktikan apakah sama dengan ini. Sama dengan yang eliminasi. Nih, 3,1.
1. Pada persamaan pertama, 2x tambah 3y sama dengan 7 dan 4x tambah 6y sama dengan 12, ini menunjukkan bahwa kedua-duanya ini adalah tidak konsisten, karena kedua persamaan ini mempunyai kemiringan yang sama, yaitu 0,667. Tetapi berbeda nilai interseptnya. Jadi bila digambarkan kedua persamaan ini akan sejajar satu sama lain. Jadi koefisiennya sama tapi konstantanya yang berbeda. Sebagaimana telah kita jelaskan, dari kedua persamaan mempunyai penyelesaian unik, akan tetapi ada kalanya suatu sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan dua variabel tidak terdapat penyelesaian atau no solution, atau penyelesaian yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, apabila kedua persamaan mempunyai kemiringan atau slope yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan, yaitu kedua garis lurus sejajar dan tidak mempunyai titik potong sehingga tidak ada penyelesaian. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tidak konsisten. Atau yang kemungkinan kedua, yaitu kedua garis akan berimpit sehingga penyelesaian dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua persamaan ini disebut sebagai sistem persamaan linear yang tergantung secara linear. Dari contoh pertama, persamaannya adalah 2x tambah 3y sama dengan 7. 4x tambah 6y sama dengan 12. Pada persamaan pertama dan kedua ini dikatakan tidak konsisten. Tidak konsisten karena kedua persamaan ini mempunyai kemiringan yang sama tetapi nilai berbeda, nilai interseptnya. Jadi bila digambarkan kedua persamaan ini akan sejajar sama lainnya, satu sama lainnya. Nah, kalau yang contoh kedua ini tergantung secara linear karena kedua persamaan ini mempunyai kemiringan yang dan nilai intercept yang sama. Jadi apabila digambarkan kedua persamaan ini akan berimpit satu dengan yang lainnya. Sekian materi dari saya, semoga materi ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengerti untuk kedepannya. Terima kasih. Bagi yang suka, silakan like, subscribe, dan di-share bila berminat. Semangat dan selamat belajar.